Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini yaitu dimuridkan untuk menjadi saksi. Saya mengambil di dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat inilah yang melatar belakangi kenapa seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus perlu dimuridkan. Karena sering kita menemukan orang-orang yang sudah sekian tahun menerima Tuhan Yesus, namun tidak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Bahkan ironisnya, kini hidup mereka lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus, kita seharusnya memiliki kerinduan mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Sebab jikalau keselamatan yang dianugerahkan tidak membawa kita keluar dari sikap hanya mementingkan diri sendiri kepada memperhatikan orang lain, maka sesungguhnya keselamatan itu tidak akan pernah membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Sejak semula Allah telah menetapkan Yesus Kristus dalam kekekalan di dalam Dia. Manusia berdosa dipersekutukan kembali dengan Allah. Namun di dalam Dia juga Allah telah menetapkan orang percaya sebagai sarana pendamaian masyarakat berdosa kepada Allah. Jadi, membawa jiwa kepada Tuhan haruslah menjadi kerinduan kita yang terutama. Di sini dapat kita lihat bahwa pusat perhatian kasih Allah sesungguhnya kepada manusia berdosa. Gereja yang misioner harus membuat semua hal seperti ibadah, doa, konseling, dan lain-lain diarahkan guna membawa jemaat pergi memberitakan Injil. Oleh sebab itu, seyogianya baik gereja maupun kita secara pribadi mengerahkan segenap potensi dan apa yang kita miliki yang merupakan anugerah Tuhan guna dipakai membawa jiwa bagi Tuhan. Pemberita Injil bukan tugas hamba Tuhan semata, tetapi tugas setiap orang percaya. Ketika Yesus memberikan amanat pemuridan yang di dalamnya penginjilan menjadi hal yang utama, Ia tahu gereja ibarat domba yang berada di tengah serigala, dan itu memang tidak mudah. Namun gereja seringkali terlalu mengasihani diri pada saat tantangan dan masalah menerpa, sehingga kita mulai memperhatikan ke dalam. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Ia tetap konsisten dengan amanatnya dan memberi jaminan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu artinya jaminan bagi saudara dan saya dalam situasi kondisi apapun juga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihani, memperhatikan diri, dan tidak memberitakan Injil. Marilah kita memiliki hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah di sini mengandung pengertian satu kondisi hidup yang sedang dalam banyak persoalan. Sedangkan terlantar di sini menggambarkan satu kondisi mereka tidak berdaya untuk keluar dari persoalan secara fisik maupun rohani. Jadi, melalui ayat ini biarlah kita tergerak hati untuk memulai menjadi saksi
dan memberitakan Injil sesuai dengan karunia yang Tuhan beri kepada diri kita, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.